daripada Raja Uputur Sidabutar dengan istrinya Burda Manik. Dan Raja Sidabutar juga memiliki panglima perang namanya Guru Sang Marhaji, berasal dari Pak dari sana. Guru Sang Marhaji datang ke desa ini untuk belajar power. Dan lama kelamaan setelah paham istirahat di kampung ini, beliau diangkat menjadi panglima perangnya. Tapi sayang setelah tua, Guru Sang Marhaji dia kembali ke asalnya ke Pak dari sana, tidak dihujatnya, hanya dibuat seni patung sebagai tanda jasa atau sebagai tanda kenang-kenangan. Dan di sini ada batu kursi, inilah sebagai tempat sidang atau sebagai tempat musyawarah mufakat daripada orang Batak di sini zaman dulunya. Jadi orang Batak menyidangkan orang-orang bersalah di sini ya. Bila mana hukumannya berat, mereka akan dieksekusi, dan bila mana hukumannya ringan, mereka cuma hanya dipekerjakan di sawah dan di ladang untuk tanaman musuh zaman dulunya. Dan di sini ada patung-patung yang namanya patung Pangulubalang, atau dalam bahasa Indonesia adalah Satpam atau security. Jadi Pangulubalang yang mengantisipasi dari perkampungan ini zaman dulunya. Dan di sana ada guru baru generasi dan beliau yang sudah memeluk daripada agama kepercayaan. Dan di sini ada patung-patung. Ini cara memperingati cara memanggil hujan daripada orang Batak 600 tahun yang lalu. Orang Batak di sini dapat memanggil hujan dengan cara menari atau menortor selama 7 hari malam bersama Raja Nawalu. Raja Nawalu sudah ada 8 marga yang ada di stok ini, mereka berkumpul menari bersama masyarakatnya. Acara penghijauan kira-kira 500 meter dari sini. Perbiusan nama tempat daripada cara memanggil hujan daripada orang Batak di sini. Dan di sana ada sampan atau sulu dalam bahasa Batak, itu alat transportasi untuk penyeberangan ke Pulau Sumatera zaman dulunya sebelum alat mesin seperti sekarang. Dan di sana lumpang atau lesung itu cara tumbuk padi daripada orang Batak untuk zaman dulunya. Orang dulu menyebutnya istana cinta. Mengapa disebut istana cinta? Karena muda-mudi dari orang Batak zaman dulunya hanya bertemunya di lumpang tersebut dengan empat mata pada bulan purnama. Dan itu tradisinya untuk zaman dulu, beda orang dulu dengan orang sekarangnya begitu. Dan yang terakhir, di sana tertempel cicak dan berdarah wanita adalah lambang atau simbol daripada orang Batak atau simbol persaudaraan dan persahabatan sesama manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi orang Batak dulu berprinsip bagaimana dia punya anak cucu keturunan supaya dapat untuk membuka perkampungan baru di seluruh penjuru dunia ini atau beradaptasi terhadap lingkungannya di mana saja mereka berada. Seperti pepatah orang Melayu mengatakan, di mana kaki berpijak, di situ langit kita junjung. Itu maknanya lambang daripada orang Batak adalah cicak. Dan cicak juga mengambil payudara wanita, inilah simbol daripada kesuburan daripada orang Batak, atau orang Batak menyebutnya boras pati, ya. Di mana orang Batak dulu bila memilih calon istri, mereka tidak melihat cantik atau kaya, tidak. Jadi orang Batak dulu pilih payudara wanita yang besar atau yang tomok untuk pendamping hidupnya. Karena ada pepatah orang Batak mengatakan, meranak 10 pitu, merburu 10. Punya anak laki-laki 17 orang dan perempuan 16 orang, komplitnya 33 orang. Jadi istilahnya bagaimana seorang ibu zaman dulunya dapat memberikan ASI sebab mungkin terhadap anaknya. Dan cicak dan payudaranya hanya tertempel di depan rumah seorang raja, bukan di depan masyarakat biasa. Dan kira-kira demikian cerita singkat makam Raja Uputur Sidabutar ini. Saya akhiri dengan kata Horas. Jadi kalau mau berfoto dipersilahkan duduk di batu kursi, di batu gajah. Jadi kalau gajah ini gimana ceritanya maksudnya? Kok bisa gajah gitu? Sinamot, awang maharnya. Oh, awang maharnya dulu sama Burda Manik. Iya. Oh, itu gajah ya? Gajah, sinamotnya. Yang memintakan tidak ada di pulau ini. Iya. Jadi Raja Sidabutar membawakan gajah dari Aceh. Oh. 40 hari 40 malam itu jalan kaki mereka zaman dulunya, dan diberikanlah sinamotnya. Jadi kalau contohnya aslinya ini masih ada ya di dalam? Tulang belulang kurangnya. Aslinya masih ada dalam batu. Iya. Tulang belulangnya masih ada dalam batu. Iya. Kalau tulang belulang kerangka. Seharusnya kan prasastinya kayak pedangnya kan seharusnya ada di dalam kan? Apa? Kayak pedangnya kan dulu enggak, itu di museum. Di museum di mana maksudnya? Museum Batak itu kan masih ada. Iya, di atas ada kalau. Oh iya. Iya, bukan dibuat di situ, hanya tulang belulang aja. Kalau pedang atau apa Iya, itu yang mana tahu biasanya kan kalau orang Batak kan dulu kan biasanya sama pedangnya pun ditanam di situ sama orangnya. sebagian. Iya. Sebagian. Kalau ini enggak di museum, kan di museum seperti itu. Museumnya di atas. Iya. Oke lah, makasih lah. Ya. Oke, mau berfoto boleh. Nanti kalau kita mau